asma'il ladzi unthallati wa hiya idza ma thunniya la tusbiti. Udah, yang satu lagi apa? Wa ma wa man wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu inda tayyin suhir. Jadi ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. Syuf, nanti nih misalnya gini. Nih. Ini waladi, Ustaz pakai korek dulu nih. Nih. Nggak bisa. Nih, tangan. Ya. Tangan yang wajib dicuci sampai mana? Siku. Mana sikut tuh? Ini sikut. Nah, sampai yang wajibnya itu sampai sikut. Maka tidak akan sempurna mencuci sikut ini kalau tidak dilebihin apa? Sedikit. Karena kalau ngepas sikut dikasih benang sama ente kemari, dikasih gurat, gimana nyuci ngepas sikutnya? Susah. Berarti harus naik apa? Naik sedikit supaya yakin sikutnya itu apa? Tercuci. Nah itu sesuatu la yatimmu, tidak akan sempurna dari tamma yatimmu. Adalah sesuatu la yatimmu, tidak akan sempurna. Al wajibu, perkara wajib, illa bihi, terkecuali dengan sesuatu itu, fahuwa, maka sesuatu itu wajibun, hukumnya apa? Wajib. Contoh batasan ini sikut dari sini, berarti lebih sedikit itu wajib. Kenapa? Karena yakin tercuci sampai sikut, dan wajibnya itu disikut. Nanti selebihnya ke atas yang istilahnya disebut tahjil, nah itu hukumnya sunnah tahjil. Nah, kita kasih contoh, lihat contoh. Apa contohnya? Minha wajaba ghuslu juz'in minar minar raqabati Punduk sini. Terus warasi ma'al wajhi. Rokbah. Kok ada rokbah sih? Kamu wajib nyuci punduk sini. Wudu. Hah? Gif. Ya lihat kira. Ajib ya. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Warra'si, iya ini. Warra'si, tapi kenapa rokbah? Rokobah itu punduk batasan, mungkin yang ngebatas ke wajah ini. Yang ngebatas ke wajah, rokobah yang dimaksud di sini kan. Cuman yang diistilahkan rokobah itu apa namanya ini? Leher tapi sebelah belakang. Itu diistilahkan namanya rokobah. Sebelah belakang, sebelah sini. Makanya kan di antara wudu itu yang sunnat itu apa? Mencuci rokobah. Rokobah itu. Ambil baca doa Allahumma fukka rokobati anin nar. Baca. Nah sekarang kalau rokobah yang dimaksud ini apa kaitannya dengan muka? Intinya gini Aulad, mungkin rokobah di situ leher keseluruhan ke sini, ya. Perhatikan, mencuci muka itu di sini hukumnya wajib dalam wudu. Maka muka itu kan ada batasan dari tempat jadinya rambut
sampai ke mana? Ke dagu, dari telinga sampai telinga. Tuh, ini batas. Kalau diistilahkan pakai garis di sini, pakai pulpen misal di sini, maka berarti batasan itu dicucinya wajib, maka harus menambahkan sedikit agar yang wajib itu sempurna, tercuci. Nah, itu diistilahkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi nambahkan sedikit itu hukumnya wajib. Menambahkan sedikit itu hukumnya wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu tidak akan sempurna terkecuali dengan sesuatu tersebut, maka menyempurnakan sesuatu itu hukumnya wajib. Nah. Tapi di situ raqabah, berarti raqabah yang dimaksud leher sampai sini waladi. Lehernya sampai ke depan. Karena leher belakang enggak nyambung dengan apa? Wajah. Artinya gini, ada batasan wajah itu sampai mana? Itulah yang wajib dicuci. Tapi tidak akan sempurna mencuci wajah dengan batasan itu kecuali dilebihin apa? Sedikit. Nah, lebih sedikit itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Apakah yang lebih itu diwajibkan dicuci karena dia muka? Bukan. Karena tidak akan sempurna mencuci muka sampai batasannya kecuali dengan mencuci sesuatu tersebut atau juz. Kalau udah dikatakan juz, bagian. Kalau udah dikatakan bagian, hatta galil. Intinya sempurna. Nah, kalau dicontohkan ini nih walad, tuh ini di sorban Ustaz nih. Misalnya yang hitam ini batas, yang hitam ini batas, yang hitam ini batas. Tidak mungkin ente mencuci dengan yang hitam ini batas sampai persis di batas, nggak mungkin. Kecuali yang putihnya harus apa? Harus tercuci. Segimana tercucinya? Sedikit, sehingga yang hitamnya sempurna tercuci. Nah, yang sedikit itu namanya sesuatu yang tidak akan sempurna perkara yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini sering diulang-ulang aulad. Ini kalau di mana-mana sudah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau dalam kehidupan biasanya begini, keseharian kalau ada ulama dari luar negeri itu kan butuh mutarjim, butuh penerjemah. Akhirnya Habib yang mau ceramahnya dari luar di panggung, penerjemahnya di bawah. Itu nggak bisa, mesti di mana? Mesti di atas. Kenapa? Karena ceramahnya Habib ini wajib, tidak akan sempurna wajib ini kecuali dengan apa? Penerjemah. Maka adanya penerjemah apa? Wajib. Jadi penerjemah punya dalil. Kalau dilarang, ma la yatimul wajib illa bihi ay ana bahwa wajib. Berarti asy-syaikh fil mimbar wa ana la bud fi mimbar. Itu contoh-contoh dalam kehidupan dipakai. Ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Kadang dipakai canda dalam bab makanan gitu. Itulah lalapan ada, ikan asin ada, sayur ada, sambal nggak ada. Wajib ada sambal. Karena ma la yatimul wajib. Macam-macam. Ya intinya auladi kalimat ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu berbicaranya, Ustaz ulangi, sesuatu yang wajib tidak akan sempurna terkecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini pun hukumnya jadi apa? Padahal dia tidak apa? Tidak wajib sebenarnya. Kayak mencuci wajah itu udah lihat batasannya. Itu yang di luar batasan wajah nggak wajib. Cuma batasan itu tidak akan tercuci sempurna kecuali dengan melebihkan apa? Sedikit. Maka yang sedikit itu hukumnya wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Nah itu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sudah. Ingat-ingat. Terus. Minha wajaba ghuslu juz'in minal ududi wa saqi minal apa? ududi. Adud. Minal adudi
wasaqi ma'adzira'in warijli. Ma'al apa? Ma'adzira'in ma'adzira'i warijli. Ma'adzira. Kok istilahnya pakai ma'adzira sih? Wah, ini cetakannya agak kacau nih. Ini cetakan Rohis kayaknya. Wajaba ghuslu juz'in minal 'adudi was-saqi ma'adh-dhira'i war-rijli. Ma'al yadi kali ini teh. Adh-dhira' tapi ya. Istilahnya musannif pakai kalimat dhira. Kalau dhira mana? Ente kalau ngukur satu dhira satu apa? Satu hasta. Hasta itu apa? Ujung jari sampai sikut. Yang dicuci itu satu apa? Satu hasta. Jadi si ma'al yadi warijli sebenarnya. Perhatikan Auler, perhatikan. Ini dari atas nih, dari mulai sikut sampai ke sini, ini namanya adud. Dalam bahasa Arab, lengan atas. Yang ada otot tuh, nah ini namanya adud. Ini namanya adud sampai sini. Adud itu lengan atas. Perhatikan. Nah, mencuci tangan dalam wudu itu sampai sikut. Sikut itu persisnya mana? Di sini. Tuh, pas tulang nih, pertemuan tulang. Multaqal 'azamain. Pertemuan dua tulang. Tulang mana? Tulang lengan bawah sama lengan apa? Ini kan sampai sini, afwan, sampai atas sini, ini sampai sini, ini tangan namanya. Ini tangan atas, ini tangan bawah. Pertemuan tulang, nah ini namanya apa? Namanya apa? Sikut. Nah, yang wajib dicuci itu dari ujung tangan sampai sikut sini. Cuman sampai sikut ini tidak akan sempurna kecuali dilebihin apa? Sedikit supaya tercuci semuanya. Nah, ini lebihnya sedikit disebut namanya wajib. Loh kok dia kan bukan tangan ini kan bukan tangan. Iya bukan tangan. Tapi tidak akan sempurna perkara yang wajib kecuali dengan itu. Maka itu hukumnya menjadi wajib. Itu ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu. Oh ya kaidahnya udah begitu. Batasannya begitu. Karena nyuci ngepas itu kan susah. Nyuci ente nyucinya mau sampai mirfak. Ayo batasin gayung. Coba gimana caranya? Nggak yakin tercuci semua, maka mesti dilebihin juz sedikit. Nah, ngelebihin sedikit bukan bagian dari tangan, tapi bagian dari kesempurnaan wajib. Sesuatu yang menjadi bagian dari kesempurnaan wajib, maka sesuatu itu hukumnya. Nah, itu min babima la yatimmul wajib illa bihi. Nanti dalam fikih itu terulang-ulang dua tadi. Dalam fikih itu terulang-ulang. Nanti ada ini mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini hukumnya wajib, tapi dia bukan bagian dari kewajiban, tapi tidak akan sempurna kewajiban itu terkecuali dengan sesuatu. Maka sesuatu ini hukumnya mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Warijli. Nah, kalau warijli itu kaitan dengan apa? Dengan sak. Dengan sak. Sak itu sama. Ente punya betis tuh, itu dari dengkul sampai mata kaki, itu namanya sak. Nah, mata kaki sekarang batasannya ente punya mata kaki tuh, batasannya dia tidak akan sempurna kecuali dilebihin sedikit. Nah, lebih dari yang sedikit itu hukumnya namanya sunnah. Nih, kalau diistilahkan gini, perhatikan. Ini wajib sampai sini. Lebihin sedikit supaya sempurna. Nah, dari lebihnya yang sedikit ini ke atas itu namanya sunnah. Dalam wajah disebut namanya apa? Gurroh. Dalam tangan dan kaki disebut namanya tahjil. Ingat itu sunnah. Makanya kalau dalam fiqih, dalam kitab-kitab biasa, sunnah diantaranya apa? Itolatul gurroh. Memanjangkan apa? Gurroh. Jadi melebihi gurroh itu sunnat. Nah, gurroh itu wajib. Walaupun dia bukan dari bagian dari wajah. Kenapa?
Karena si batasan itu menjadi sebab kesempurnaannya sebuah wajib. Lama la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Terus minha wajaba satru juz'in minar rukbati ma'al aurati wa satru juz'in minal wajhi ma'ar ra'si lil mar'ati. Iya. Contoh kayak itu walad siapa yang tidur? Ya Allah. Jangan tidur lah ngaji. Pecinya lempengin atau kayak orang banyak utang begitu. Nah, Isma, contoh lagi apa? Seperti apa? Satrul aurah. Menutup aurat. Syub ini menutup aurat itu, kita bicara laki-laki dulu. Menutup aurat itu bayna surrah ila rukbah. Tapi nutup kan nggak bisa ngepas segitu. Kalau ngepas segitu kebuka sedikit apa? Aurat kelihatan. Berarti wajib apa? Dilebihin. Nah, lebihnya itu namanya sesuatu yang wajib tidak akan sempurna dengan sesuatu itu, maka hukumnya apa? Wajib. Jadi wajibnya bukan karena bagian dari aurat, bukan. Wajibnya karena bagian dari kesempurnaan di dalam menutup aurat. Makanya mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ingat-ingat tuh kalimatnya. Terus qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faman ittaqa syubhatu faqad istabra'a li dinihi. Maf'ulun bih wa amatun nasbihi kasratun. Kenapa jama' muannas salim? Kenapa jama' muannas salim ada alif sama ta majumi'a di alifin watain mazidataini. Ngaji itu gerak pakai gerak kalimat bahasa Arab tuh di situ. Kalau orang bilang tuh bacanya pakai perasaan. Alhamdulillah. Bacanya tuh pakai perasaan. Famanittaqo man ittaqo fi'il, fa'ilnya mustatir. Takdirnya huwa, rujuk kepada man. Famanittaqo aiman asyubuhati. Kenapa maf'ulun bih dari ittaqo? Kenapa dikasrohkan? Karena jama' muannas salim. Kalau jama' muannas salim ketika nasab, alamat nasabnya dengan apa? Kasroh. Kenapa? Karena jama' muannas salim. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Perkara yang dijamakan dengan tambahan alif dan ta. Paham ya tuh ngaji itu pentingnya auladi murajaah itu di situ. Per kalimat itu ente sekarang murojaah nggak usah banyak-banyak, sekalimat aja bedah dulu kalimatnya gimana, ini gimana, ingat-ingat oh jama' taksir apa jama' muannas salim apa jama' mudzakkar salim, ini isim mufrad isim tasniyah apa jama', diperhatikan betul-betul. Nabi SAW mengatakan famanittaqa asyubuhati fagadistabra'a lidinihi wa 'irdih. Kami ini tidak masuk masalah ini kebab setelahnya. Cuman mungkin musannif sistemnya apa? Dia ngasih dulu ayat atau ngasih dulu hadis, nanti baru ngebahas gitu. Ya. Karena yang masalah itu waladi yang masalah apa? Apa namanya? Qaidah yang ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib tidak ada sangkut paut dengan famanittaqwa syubuhat. Alhamdulillah enggak ada. Famanittaqwa syubuhat itu kaitannya dengan apa? Dengan kaidah selanjutnya.